seperti itu. Nilai orang itu lihat buahnya. Nah, Tuhan Yesus ngajari kita, lihat buahnya. Bukan lihat orangnya, oh ini simpati, ganteng, oh menipu semua itu. Kayak Zelensky, saya tidak setuju Putin melakukan ini ya, serangan militer begitu. Tetapi di dalam beberapa hal, ya saya setuju. Kalau saya jadi Putin, saya akan melakukan. Wah kejam ini pendeta, kok ngajari bunuh orang? Loh bukan bunuh orang. Tetapi itu masalah harga diri negara, ya harga diri negara yang ditekan. Ya tadi ya, Anda kan nggak tahu kan kalau ada terjadi diskriminasi orang-orang Rusia di Ukraina. Kami tahu, kita yang di Eropa ngerti. Cuman memang orang Eropa, tadi Bu Koni udah bilang, memang sengaja ada ketidakadilan di situ. Orang-orang Eropa bisa nggak adil karena dia memang mau menggunakan isu itu buat menekan Rusia. Tapi kan mereka lupa yang ditekan adalah seorang Putin. Nah, akhirnya kan sekarang malah mundur semua kan. Kemarin sudah mau maju mundur semua. Amerika pun saya kira bukan karena Biden takut, demi supaya jangan perang dunia ketiga. Makanya Biden diem. Coba Biden itu ya sama si NATO itu kan dia tarik mundur kan. Pasukannya tarik mundur semuanya di NATO maupun Joe Biden tarik mundur semua supaya tenang, supaya Putin tenang. The Bear tadi B2R mau bicara? B2R panggilan B2R. Oke, karena B2R nggak ada. Oke, saya menunggu B2R ya. Saya tadi mau lanjutkan ya. Cara berpikir Indonesia itu sentimen itu ya. Kalau udah nggak seneng, mau baik, mau nggak benar, jelek aja. Kalau sudah seneng, walaupun dia brengsek, pokoknya pahlawanku, ini orang hebat, apa segala macam. Udah jelas cabul Habib Rizik. Pokoknya udah seneng disembah balihonya. Ya kan? Mereka udah nggak mikir itu penjahat yang dibawa masuk ke rumah. Pokoknya sudah suka ya udah begitu. Itulah sebabnya marketing di Indonesia itu beda dengan yang ada di luar Indonesia. Ya, saya studi dulu ya tentang marketing itu. Marketing di Indonesia, project marketing itu dengan marketing yang di Hong Kong itu beda banget. Ya kan, saya kan bolak-balik Hong Kong ya. Jadi saya ngerti pemasaran di sana. Dan orang-orang Hong Kong itu bingung dengan orang-orang Indonesia. Ketika orang Hong Kong ini nggak bakal jalan nanti. Ya ketika vendornya kan dari Hong Kong ya, barang-barang saya kan kebanyakan vendor dari Hong Kong. Jadi apa yang dibuang, apa yang nggak laku di Filipina itu bisa laku di Indonesia. Apa yang nggak laku di Singapura itu bisa laku di Indonesia. Ya apalagi yang di Amerika itu beda banget. Kulturnya itu beda. Kulturnya yang di cara jualannya, mindsetnya orang Indonesia itu berbeda dengan orang-orang di luar Indonesia. Mungkin ya dugaan saya karena framing agama. Ya saya nggak mau bilang pasti Islam, salah juga. Tetapi mungkin karena framing agama, nggak yang Kristen, nggak yang Islam. Soalnya nggak yang Kristen, nggak yang Islam sama saja, sami mawon. Ya, kalau sudah ngefans. Nah, di Amerika ada beberapa komunitas yang seperti ini. Ada beberapa komunitas ini yang asal sudah ngefans, ya itu terutama gereja-gereja karismatik, ya. Gereja-gereja karismatik Afro-Amerika. Kalau sudah ngefans, wah jangan sampai kamu senggol itu orang. Ya, wah haram jadah pokoknya. Tapi itu sebagian kecil, bukan sebagian besar. Nah, apakah karena itu framing agama, ataukah karena terbelakang? Ya, itu yang saya belum tahu. Tetapi sementara saya berani bilang itu framing agama. Mau agama apapun, kalau sudah begitu, itu sudah membuat kita tidak bisa maju. Makanya Marx itu kan pernah bilang kan, Tuhan mereka itu perut mereka. Itu sebenarnya di Alkitab juga ada ya, Tuhan mereka itu perut mereka. Orang kalau sudah di framing dengan agama, dan yang memframing ini kan berdagang agama, sehingga orang ini jadi bodoh. Dia nggak melihat objektivitas suatu masalah. Masalah Putin dengan Zelensky ini kan sebenarnya masalah pribadi mereka berdua. Kemarin kan sudah bolak-balik dibahas kan. Sebenarnya bukan masalah Ukraina lawan Rusia, enggak, melawan mereka berdua, dan ini adalah masalah Putin dengan NATO-nya, dengan organisasi besarnya. Bukan siapa salah, tapi harus bijak. Jadi, nah, kemudian oleh orang-orang Indonesia ini diframingkan seperti itu. Nah, kita kalau mau pinter, kalau kita mau maju, jangan pernah mau diframing orang.
Kita harus punya pendapat sendiri dan kita lihat beritanya. Jangan karena simpati, ini Zelensky orangnya begini, ya Putin ini orangnya begini. Lalu kita gara-gara simpati menggerakkan, nggak boleh. Menilai orang itu nggak baik kalau seperti itu. Nilai orang itu lihat buahnya. Nah, Tuhan Yesus ngajari kita, lihat buahnya. Bukan lihat orangnya, ini simpati, ganteng, menipu semua itu. Kayak Zelensky, saya tidak setuju Putin melakukan ini ya, serangan militer begitu. Tetapi di dalam beberapa hal, ya, saya setuju. Kalau saya jadi Putin, saya akan melakukan. Wah, kejam ini pendeta kok ngajari bunuh orang. Loh, bukan bunuh orang. Tetapi itu masalah harga diri negara, ya, harga diri negara yang ditekan. Ya tadi ya, Anda kan nggak tahu kan kalau ada terjadi diskriminasi orang-orang Rusia di Ukraina. Kami tahu, kita yang di Eropa ngerti. Cuman memang orang Eropa, tadi Bu Koni udah bilang, memang sengaja ada ketidakadilan di situ. Orang-orang Eropa bisa nggak adil karena dia memang mau menggunakan isu itu buat menekan Rusia. Tapi kan mereka lupa yang ditekan adalah seorang Putin. Nah, akhirnya kan sekarang malah mundur semua kan. Kemarin sudah mau maju, mundur semua. Amerika pun saya kira bukan karena Biden takut, demi supaya jangan perang dunia ketiga. Makanya Biden diem. Coba Biden itu ya sama si NATO itu kan dia tarik mundur kan. Pasukannya tarik mundur semuanya di NATO maupun Joe Biden tarik mundur semua supaya tenang, supaya Putin tenang. Karena itu masalahnya sudah ego satu bangsa, ras ya, udah ego satu ras. Ya kan? Dan Zelensky itu orang Yahudi. Nah, ingat ya, Zelensky itu orang Yahudi. Makanya bagi Putin, kamu bukan bagian dari aku. Bisa juga. Kita kan nggak ngerti. Anda kan nggak ngerti apa yang terjadi di konflik ras itu seperti apa. Yang di bagian timur dengan barat itu kan. Nah, itu yang kita suka nggak nangkep. Nah, demikian juga dengan isu-isu yang di Indonesia. Ya, misalnya saya ketemu sama orang Islam sekalipun, ya radikal. Kalau dia benar, saya akan bilang dia benar. Jangan pernah ditutupin, supaya kita tetap waras. Jangan semua, pokoknya kata-katanya orang Islam selalu salah sama, enggak juga. Ibu Koni orang Muslim loh. Muslim loh Ibu Koni. Ya, Profesor Hikmanto itu orang Muslim loh. Tapi saya dengar, apakah selalu perkataannya Gus Yakut pasti benar? Enggak juga. Apakah perkataannya Denny Siregar selalu benar? Enggak juga. Kita harus objektif. Oke, lanjut. Raja Uti. Pak Paul. Ya. Boleh saya tambahin dikit nggak? Ya, Pak Suara. Ya udah. Atau setelah Raja Uti aja dulu deh. Oke, Raja Uti ya. Habis Pak Suara lagi. Ya. Silakan Pak Raja Uti. Shalom, Pastor. Shalom. Ya, menarik sih topik yang kita bicarakan ini. Betulnya kalau kita mau melihat dari sisi strategi ya, geopolitik dan geostrategi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Putin ini nggak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Kennedy pada waktu krisis Kuba. Nah, cuman pada waktu itu, pada krisis Kuba itu yang menaruh peluru kendali di Kuba itu ya Uni Soviet, yang notabene waktu itu dianggap sebagai kampiun komunisme. Tapi sekarang ini yang saya merasa sebenarnya agak banyak bertanya ya, ketika Soviet itu runtuh di tahun 92, NATO tidak dengan sendirinya langsung membubarkan diri, Pak. Karena selama ini kan NATO kan dibentuk itu untuk membendung agresi komunisme di Eropa Barat dan di berbagai belahan dunia lah ya. Itu kan sebenarnya untuk ke sana. Tetapi ketika komunis runtuh, NATO dengan sendirinya bubar. Nah, tapi yang kita lihat bubarnya NATO itu otomatis satu persatu negara-negara Eropa Timur itu masuk menjadi anggota NATO. Artinya kan NATO ini kan fakta pertahanan. Kecuali kalau Uni Eropa itu kan ekonomi ya, organisasi ekonomi. Satu-satu masuk dalam NATO. Sampai negara-negara Lituania, Estonia, Latvia gitu ya, Moldova itu juga masuk. Nah, kecuali sekarang tinggal 2 daerah yang sangat penting itu sebagai buffernya Rusia itu ya memang satu ya Ukraina ya, kemudian Belarus. Nah, kalau sampai Ukraina dan Belarus ini menjadi anggota NATO, berarti apa? Ya sudah, Soviet atau Rusia itu sudah terkepung dengan kekuatan Barat, Pak. Apalagi kalau mereka tiba-tiba ada konflik memasang peluru kendalinya di sana gitu. Jadi
dalam geostrategi kalau bisa ujung senjata lawan itu dijauhkan dari tubuh kita gitu. Nah ini yang mungkin alasan ini mungkin yang kurang bisa dipahami oleh kebanyakan orang di kita ini ya Pak ya, dan di Indonesia ini. Nah itu yang pertama. Jadi kalau saya melihat juga di era perang dingin, kebetulan saya buka-buka literatur tentang perang dingin juga, NATO dari dulu itu secara militer konvensional tidak akan sanggup menghadapi Rusia bagaimanapun. Jadi doktrinnya NATO dengan militer konvensional itu dihadapi dengan doktrin nuklirnya Amerika gitu, dengan Rusia. Iya. ya, dengan meletakkan peluru kendali jarak pendek dan jarak menengah di Eropa Barat. Hukum perang dunia. Ya, untuk mencegah. Karena kalau misalkan dari jumlah pasukan nggak akan sanggup NATO melawan Rusia. Dan bukti memang pada waktu itu perang dunia tidak terjadi. Bukan tidak mampu Rusia mengerahkan kekuatan militer konvensionalnya, tapi Rusia juga memang menjaga juga perdamaian dunia ya, gitu ya. Nah, waktu membuktikan bahwa ternyata yang agresif itu kalau kita lihat sekarang itu bukan Rusia, kalau menurut saya Pak, gitu. Malah NATO-nya sendiri, gitu. Apa Amerika lah katakan di belakangnya itu. Dari sisi geostrategi, saya nggak ngelihat dari sisi simpati atau dari sisi isu agama atau misalkan ini, saya ngelihat dari sisi strategi militernya aja Pak Paul gitu. Nah itu yang sekarang ini dilakukan Putin. Nah sayangnya media-media di kita ini selalu mengaitkan permasalahan luar negeri di luar itu kembali ke politik identitas Pak Paul, ke isu agama gitu. Jadi seolah-olah ini seperti yang Pak Paul tulis topiknya ini, Islam melawan komunisme. Nah itu sebenarnya kalau dibahas lagi, saya kira Pak Paul sudah pernah membahas mengenai komunisme di Indonesia kan, yang dibawa oleh orang-orang yang Haji Misbah yang dari Solo itu kan, udah pernah Pak Paul bahas itu dulu. Jadi sebenarnya selalu kita itu berpikir secara dikotomi Pak. Jadi selalu mempertentangkan pertama antar ideologi dan kedua antar agama gitu. Nah, cuman masalahnya saya kurang sreg dengan deplu kita ini. Lebih suka untuk mengikuti konsumsi media di dalam negeri Pak, daripada ngelihat realitas situasi yang sesungguhnya. Pak. Iya. Jadi dia lebih suka kalau saya ngikutin kemauan media dengan mendukung Rusia, maka kekuatan massa terbesar itu akan mendukung pemerintahan atau mendukung kekuatan-kekuatan politik yang ada. Itu yang selalu diikutkan, bukan seperti yang tadi dikatakan oleh beberapa narasumber bahwa sebaiknya Indonesia bersikap netral gitu Pak. Gitu Pak Paul. Jadi memang susah kalau di kita ini selalu dikit-dikit dibawa ke isu agama. Jadi menyambung apa yang tadi Pastor Paul katakan tadi gitu. Saya kira itu Pak Paul. Terima kasih Pak. Itu tadi siapa Pak tadi Paul yang bilang? Iya Pak, suara. Putih Pak, putih. Oh, putih ya. Iya, jadi efek domino dari kawasan global ini Pak. Di Indonesia ini ternyata tanpa kita sadari orang yang melakukan gerakan cipta kondisi ini, mereka ternyata kalau saya bilang sekalian aja lah buka franchise jual agama Pak. Loh ini Iya. sudah ada Pak. Nah itu kan Iya. gereja-gereja GBI segala kan franchise jual agama itu Pak. Ya, franchise jual agama aja Pak. Ini kalau franchise Orang Islam kan juga begitu kan. Franchise bayar sekian, penjara sekian 10 tahun, ya kan? Sekalian aja, udah kita jadi lucu sekali ini Pak. Ada jadi Pak Putih ini idenya. Ini kan problem kawasan global Pak. Sempat-sempatnya dia mau jual isu agama. Jadi ini kan cipta kondisi Pak. Orang-orang kayaknya Menlu itu udah kadrun semua saya bilang Pak. Loh Menlu itu kelihatannya memang kadrun Pak Menlu. Tapi itu kan isu agama itu kan dimunculkan oleh duta besarnya Ukraina atau kalau nggak salah kan. Yang tadi siapa yang bilang itu duta besar TikTok itu loh. Kita bilang kalau statementnya kalau kayak statement TikTok, ya kan? Seharusnya Kemenlu kalau tidak bisa lobby, ya kasih otoritas itu sama Menhan. Menhan kan sudah punya posisi dengan Menhannya Rusia ya. Ya, jadi lobby itulah membuat satu gerakan daripada pasukan kita di kandang aja ya. Kita atur mereka supaya bisa menjadi tim perdamaian dunia, kasih pakaian khusus hanya untuk mengawal
pengungsi dan lain-lainnya. Kita bukan untuk berperang sebenarnya, kita mengawal. Ya, sebenarnya kan Makanya- Prabowo sudah melakukan itu, Pak. Udah telepon ke Menhannya Rusia. Ya, Yang pertama dikawal kan, terutama kan untuk orang-orang Indonesia di sana diungsikan dulu kan. ya, Jadi aman. Jadi tanpa ada gangguan, Menhannya Rusia ditelepon supaya orang-orang Indonesia yang di Ukraina itu jangan diganggu, dievakuasi. Nah, sebenarnya kan tinggal satu lagi kan, harusnya Prabowo telepon lagi kan ke sana. Boleh nggak kita kirim pasukan ke sana buat jaga, buat bantu. Tapi keduluan Israel kan, Israel udah kirim dokter ya, tim dokter ke sana, tim medis ya kalau Israel ya. Sorry, bukan pasukan, tapi tim medis kalau Israel. Iya, ini Jadi Pak Paul, jadi begini Pak Paul, jadi seolah-olah kelihatannya Kementerian Luar Negeri kita ini kalau nggak mengikuti arus media massa yang kelompok tertentu, nanti 2024 nanti jadi susah hidupnya gitu Pak Paul. saya kok mikirnya si Menteri Luar Negeri ini kadrun loh Pak. Memang mau menggiring Jokowi, mau menggiring negara kondisi arah Pak, sana. cipta kondisi Konsepnya nih Pak, kadrun terus. Cipta kondisi ya, betul Pak. Iya. cipta kondisi. Oke, Jadi Waduh, pejabat-pejabat PTUAR, kita, jadi Suara pejabat-pejabat kita, Oh, Pak Suara Kebenaran Pak Paul, PTUAR ya. Oke. ya, jadi pejabat-pejabat kita, Pak Paul, seperti tadi dikatakan Ibu Poni, nggak ada yang punya kelas wawasannya itu luar biasa seperti Soekarno. Jadi nanggung-nanggung, agamanya nanggung, pengetahuan agamanya nanggung. Jadi begitu udah ngelihat kemarin 212, udah ketir, takut, isu agama segala macam. Jadi ya pilihan decisionnya itu kadang buat kita yang rasional ya jadi irasional begitu. Nah, tapi saya sedikit nyambung nih Pak Paul, kan kalau ngelihat historisnya Uni Soviet itu setelah Jerman kalah ya dalam Perang Dunia Kedua, udah bubar, udah selesai. Nah, kan justru pengaruhnya Uni Soviet ini kan besar nih di dunia Eropa Timur. Nah, dia jadi bawa negara-negara Eropa Timur ini menjadi satu negara-negara yang berpaham ideologi komunis kan. Nah, tapi waktu tahun 91 kan setelah Uni Soviet Pakta Warsawanya bubar, nah akhirnya kan Ukraina kan ambil suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet lewat referendum kalau salah. Nah, waktu itu kan Boris Yeltsin masih presidennya itu menyetujui kan antara Rusia, Ukraina, Belarusia itu untuk membentuk CIS itu, Commonwealth of Independent States itu. Nah, akhirnya tapi terjadi perpecahan. Ukraina menganggap CIS itu upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Nah, tapi tahun 97 Rusia dan Ukraina menandatangani kan perjanjian persahabatan untuk menyelesaikan ketidaksepakatannya tersebut. Nah, sehingga Rusia diizinkan tuh untuk mempertahankan kepemilikan semua mayoritas kapalnya di Laut Hitam. Yang dekat itu daerah Crimea Ukraina itu. Nah, tapi tahun 2014 kalau kita lihat baca historisnya ini kan Rusia Ukraina memanas lagi nih hubungannya karena dianggap ada yaitu melakukan revolusi menentang supremasi Rusia, sehingga waktu itu kan masa yang anti pemerintah berhasil melancarkan ini presiden Ukraina yang waktu itu pro Rusia kan, Viktor siapa itu. Nah, akhirnya kan terjadi kerusuhan. Setelah itu Ukraina ya karena kejadian itu barulah inisiatif Ukraina itu dia ingin gabung nih keluar dari supremasinya si Uni Soviet dari Rusia, karena dia merasa Rusia ini mau melakukan supremasinya begitu, bukannya malah jadi partner yang luar biasa buat Ukraina, Belarusia yang negara CIS itu begitu. Akhirnya makanya dia lebih memilih untuk bergabung ke Uni Eropa dan NATO begitu. Dia mau lepas justru dari Rusia itu begitu. Nah, karena kan negara-negara Eropa Timur tadi seperti Pak Uti sudah katakan kan, Polandia dan negara-negara Balkan lain ya banyak yang sudah akhirnya mau lebih bergabung ke NATO. Nah, dengan demikian sejarahnya Uni Soviet yang menjadi supremasi selama ini untuk negara-negara Eropa Timur dengan ideologi paham komunisnya semakin berkurang. Nah, dari situlah saya rasa juga Rusia mungkin dengan Putinnya sekarang ini
mau mencoba lagi untuk ke sana ya, selain yang tadi dikatakan Ibu Koni dan Pak Tobing ya, bahwa ya ini demi kepentingan nasional juga. Kalau NATO bikin fakta pertahanan itu yang takut jadi ancaman. Tapi sih mestinya sekarang di zaman modern ini menurut saya sah-sah saja satu negara yang berdaulat itu untuk memilih ke blok mana begitu. Tapi intinya kalau selama Rusianya juga damai, Rusianya nggak melakukan apa-apa, ya nggak mungkin juga diserang lah. Saya rasa akan seperti itu begitu. Nah, tadi kalau menyambut Pak siapa tadi tuh yang kebodohan buat segala bangsa itu, saya nggak tahu ya negosiasinya Rusia dengan si Ukraina itu seperti apa. Tapi kalau saya rasa Putin nih sekarang dia bilang, oh udah kita berdamai, saya tawarin 200 triliun, yang penting kamu jangan bikin benteng pertahanan di situ deh buat NATO masuk ke wilayah kamu. Nah, saya rasa Ukraina mestinya bisa balas, tapi sekarang sih udah nasi jadi bubur ya, rakyatnya udah banyak yang mati ya. Saya rasa dendam orang-orang Ukraina terhadap Putin dan Rusia jadi tambah dalam begitu. Banyak keluarga-keluarga yang ini udah sulit. Ini sekarang mau nggak mau, saya yakin kalau berkepanjangan ya malah menurut saya bisa jadi si Putin yang jadi problem nanti itu di domestiknya. Seperti itu Pak Paul. Terima kasih. Oke, B2AR langsung. Lalu